Shalom, selamat hari Minggu. Marilah kita mulai kebaktian kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami
dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita dengar hukum Tuhan, yaitu dari Ulangan pasal 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan KOR dari Inarut.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu kedua setelah Trinitatis ini, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan KUR dari Ina Maria. Nang rope hali susumi, nang rope habai, dang buau di dalaki, dang lomosa. Alai totong ke Tuhani, mani opau di dalaki, dang loasona mungil-ungil soluki. Ai tunggora pikiraki, tingoluki. Bosea amisi naboy no tuhoki. Ayang dile o Tuhani Tuhan, molo soboy ke anokuri. Basado Tuhani mangoluki. Basado Tuhani di dalaki. Basado Tuhani bisa sude pardalanan mingoluki. Dan di loasa, dan di pasong busa sadaan. Di sulu-sulu dalaki, di tiok tangaki, unang kasulan hitam. Di togu-togu au dalan namauni. Basado Tuhani mangoluki. Basado Tuhani di dalaki. Basado Tuhani bisa sude pardalanan mingoluki. Dan di loasa, dan di pasong busa sadaan. Di sulu-sulu dalaki, di tiok tangaki, unang kasulan hitam. Di togu-togu au di dalan namauni. Di togu-togu au, di togu-togu au, di togu-togu au di dalan namauni. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal itu, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat HKBP PAPA dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu
dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Pernahkah saudara menghadapi persoalan hidup yang begitu berat, atau memikul beban yang begitu berat sampai membuat langkah Anda terhenti? Rasanya tidak lagi kekuatan untuk melangkah oleh karena beban yang begitu berat. Rasanya dunia ini gelap. Tidak ada lagi gunanya untuk hidup. Segala sesuatu rasanya sia-sia. Lebih baik mati saja sebab segala sesuatu telah berakhir. Bahkan oleh karena beban yang begitu berat, terkadang kita berkata bahwa tidak ada lagi gunanya berdoa. Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Dia tidak mau lagi menolong kita. Segala sesuatu telah berakhir. Jika Anda mengalami hal seperti itu, atau mungkin sedang mengalaminya hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan waktumu sejenak saat ini, berikan hatimu sejenak saat ini untuk mendengar khotbah ini. Tuhan hendak menolongmu. Ia akan memberikan kekuatan baru bagimu. Oleh karena itu, berikan hatimu, sedangkan telingamu dengarkan khotbah hari ini. Saudara yang terkasih, Elia hamba Tuhan juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Beban yang begitu berat sampai akhirnya menghentikan langkahnya. Masalah berat dalam hidupnya, seolah-olah ia tidak kuat lagi. Seolah-olah tidak ada lagi sinar untuk menyinari jalan hidupnya. Seolah-olah segala sesuatu yang dia lakukan adalah sia-sia. Ia berkata bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Segala sesuatu telah sia-sia apa yang dia kerjakan. Sampai akhirnya ia berkata, "Tuhan, aku lebih baik mati saja. Tidak ada lagi gunanya aku hidup. Segala yang aku kerjakan tidak berguna. Tuhan, lebih baik aku mati saja."
Oleh karena beban yang begitu berat, sampai ia berkata, Tuhan, aku lebih baik mati saja. Setelah ia mengeluh, kemudian ia pergi dan duduk, sebab ia merasakan beban berat hidupnya sungguh-sungguh luar biasa. Ia telah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuannya untuk meyakinkan umat Israel bahwa hanya Allah Abraham yang telah menuntun mereka selama ini yang patut dipercaya. Tidak ada Allah lain selain Allah Abraham yang terus menjaga dan memelihara hidup mereka. Sampai titik puncak, ia rela berhadapan dengan imam-imam Baal, bertarung dengan mereka untuk meyakinkan Israel hanya Allah Abraham, Allah yang setia, yang menuntun dan memelihara hidup mereka. Ia terus berusaha meyakinkan Israel supaya mereka setia kepada Allah. Tetapi ternyata apa yang telah ia lakukan, apa yang dia kerjakan, seolah-olah semuanya sirna. Sebaliknya apa yang dia lakukan menjadi ancaman bagi hidupnya dan seluruh umat Israel yang menyembah Allah Abraham. Ahab, raja Israel beserta Isabel, istrinya itu, dan tua-tua Israel sekarang memburu dia, juga umat Israel yang diketahui menyembah Allah Abraham diburu dan dibunuh. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini juga adalah pergumulan berat dalam hidup kita? Dalam hidup Elia, kondisi ini membuat langkah Elia terhenti. Ia menarik diri, ia bersembunyi. Ia tidak mau lagi menunaikan tugasnya, sebab menurut dia tidak ada lagi gunanya ia berlelah. Tidak ada lagi gunanya ia berlelah. Cukup sampai di sini saja. Ia akan mengakhiri seluruh pekerjaannya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang membuat langkah Elia terhenti? Apa yang membuat dirinya menyerah? Mengapa kesetiaan Elia sekarang kendor? Boleh jadi kita berkata bebannya terlalu berat, pekerjaannya sungguh sia-sia. Tuhan membiarkan hidupnya, Tuhan tidak menolong dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, apa gunanya setia? Ya, benar, bebannya memang terlalu berat baginya. Namun kita patut kembali mempertanyakan, apa sih sebenarnya yang membuat dia terbeban berat? Setelah Elia menarik diri, langkahnya terhenti. Lalu Allah datang menjumpai Elia dan menanyakan langsung kepada Elia, Elia, mengapa langkahmu terhenti? Lalu Elia menjawab, aku telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tetapi lihatlah, Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka telah membunuh nabi-nabimu. Hanya aku sendiri yang tinggal. Aku pun hendak mereka bunuh. Ia berterus terang kepada Tuhan.
atas beban yang ia pikul. Bapak Ibu, ternyata yang membuat Elia marah, yang membuat ia kecewa sampai ia terhenti adalah beban berat yang dia pikul sendiri, sebab ia merasa pekerjaannya sia-sia. Orang seringkali terhenti langkahnya karena menganggap pekerjaannya sungguh sia-sia. Ia memikul sendiri bebannya sehingga ia tidak mampu memikul beban itu, dan akhirnya dia tidak dapat melangkah. Boleh jadi Anda hari ini juga hanya mengandalkan diri Anda sendiri untuk memikul beban hidupmu. Itu terlalu berat Bapak, itu terlalu berat Ibu bagimu. Betapapun kuatnya engkau ingat, Anda tidak dapat menanggung sendiri bebanmu. Mungkin saja Anda lupa bahwa ada Tuhan yang bersedia bersama-sama dengan engkau memikul beban hidupmu. Elia merasa pekerjaannya sia-sia, sehingga ia kecewa dan langkahnya terhenti. Padahal sebenarnya pekerjaannya bukanlah sia-sia. Pekerjaannya sebenarnya membuahkan hasil yang begitu besar, hasil yang luar biasa. Cuman ia tidak tahu, sebab ia hanya mengandalkan pikirannya. Dia tidak melihat secara kasat mata. Perhatikan ayat 18 Bapak Ibu. Allah berkata, aku menyisakan 7.000 orang di Israel yang tidak menyembah Baal. Luar biasa bukan? Elia merasa pekerjaannya sia-sia. Ia berkata, hanya aku sendiri yang tinggal. Pekerjaanku semua sia-sia. Ternyata dia tidak mengetahui buah yang tersembunyi. 7.000 orang masih ada di Israel yang tidak mau menyembah Baal. Fokus pada hasil kerja sering membuat kita jadi terbeban. Hasil yang sesuai dengan ukuran kita. Ketika kita bekerja ini hasilnya menurut analisa saya. Lalu Anda fokus kepada hasilnya. Ketika hasil tidak sesuai dengan perkiraan Anda, maka Anda akan kecewa dan berkata, segala usahaku, segala pekerjaanku sia-sia. Hal seperti inilah yang membuat seringkali langkah kita terhenti. Tidak ada lagi gunanya berbuat baik. Tidak ada lagi gunanya berdoa. Tidak ada lagi gunanya mengerjakan ini dan itu. Lalu kita terhenti. Tidak mau bekerja lagi. Kesetiaan kita akhirnya kendor. Maka saudaraku, kembalilah. Ingat, kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Setialah kepada tugasmu, setialah kepada pekerjaanmu, setialah pada panggilanmu, setialah kepada Tuhan. Selanjutnya, biarkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kerjakan yang menjadi bagianmu, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Jangan pernah intervensiakan pekerjaan Tuhan. Tentang hasil pekerjaanmu, itu bukanlah urusanmu. Ingat, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Buku NDHKBP mengingatkan kita nomor 672. Saipatu pamai alani Tuhani, soma kirim balos na Tuho, debata domar nida nani ulami,
manang nadong parbueni. Kita hanya mengerjakan pekerjaan kita. Hasilnya terserah Tuhan. Bagaimana hasil dari pekerjaan kita? Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan tidak mau Elia menyerah. Tuhan mau ia tetap setia kepadanya, setia atas pekerjaannya. Lalu ia berpesan kepada Elia, Elia, kembalilah ke jalanmu. Tuhan mau menunjukkan rencana besar kepada Elia. Justru apa yang telah direncanakan oleh Tuhan lebih besar dari apa yang diharapkan oleh Elia. Elia merencanakan supaya orang Israel kembali kepada Allah, tetapi Allah telah merencanakan untuk membersihkan iman orang-orang Israel, sehingga generasi ke depan bertumbuh dengan baik imannya dan setia kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan membuat rencana yang sungguh indah. Ia mengangkat Hazael menjadi raja bagi orang Aram, bangsa Aram yang bukan saudara Israel, ternyata juga di bawah kendali Allah. Tuhan mau memakai raja Aram berperan serta untuk memurnikan iman Israel. Ini bukan pekerjaan mudah sebenarnya bagi Elia. Masa dia harus pergi ke bangsa Aram untuk menobatkan raja Aram yang adalah musuh dari Israel. Ia harus pergi ke musuhnya dan mengangkat dari antara musuhnya itu menjadi seorang raja. Bukankah ini sebuah pekerjaan berat bagi Elia? Lalu Tuhan juga menugaskan Elia, pergilah, nobatkan Yehu menjadi raja di Israel. Padahal pada masa itu Ahab menjadi raja di Israel. Coba kita bayangkan ketika Ahab mendengar berita bahwa Yehu telah dinobatkan menjadi raja di Israel. Bukankah ini menjadi ancaman besar bagi Elia? Elia boleh saja dituduh menjadikan kudeta di kerajaan Israel. Ini menjadi pekerjaan besar baginya. Sungguh berat. Elia yang terhenti langkahnya merasa kecewa, dikuatkan oleh Tuhan, tetapi bukan akhir dari pekerjaannya. Tuhan tidak datang hanya untuk menyeka air mata Elia. Ia datang untuk mengingatkan tugas Elia supaya ia tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan pernah berharap Tuhan hanya datang menyeka air matamu. Dia juga datang mengingatkanmu untuk kesetiaanmu atas tugasmu, atas pelayananmu, atas pekerjaanmu. Mungkin karena bebanmu sampai Anda lalai mengerjakan tugasmu, lalai mengerjakan pekerjaanmu, kewajibanmu. Tuhan juga datang mengingatkan kita untuk setia kepada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Akhirnya Elia pun pergi dan ia melihat Elisa sedang mengerjakan tanahnya. Lalu ia melemparkan jubahnya
tak satu kata pun ia berikan kepada Elisa. Namun Elisa mengerti perbuatan Elia, sehingga ia segera berlari dan berkata kepada Elia, biarkan aku mencium ayah dan ibuku. Selanjutnya aku akan mengikuti engkau. Elisa, seorang muda yang dipanggil untuk melayani Tuhan, melanjutkan pekerjaan Elia. Dia adalah seorang pekerja gigih, memiliki kehidupan yang lumayan baik karena ia memiliki harta yang lumayan banyak. Tanah atau sawahnya luas, ternak yang banyak, juga para hamba-hambanya yang banyak. Sekarang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia. Elia sekarang memanggil Elisa untuk mempersiapkan dia kelak meneruskan pekerjaan. Elia, pekerjaannya yang baik-baik saja akan segera ia tinggalkan untuk masuk kepada pekerjaan baru yang justru akan membuat dia banyak menderita. Saudara, mari kita lihat bagaimana respon Elia. Yang pertama, ia segera berlari mendapatkan Elia dan berkata, biarkan aku pamitan kepada orang tuaku, aku akan mengikuti engkau. Yang kedua, setelah itu ia menyembelih sepasang kerbaunya dan memberi makan para hambanya. Bajak yang ia pakai selama ini sekarang dia pakai untuk memasak daging lembunya. Sungguh sebuah tindakan yang luar biasa. Kehidupan yang mapan, kesenangan, cinta kasih keluarga, sekarang ia harus tinggalkan untuk mengikuti Elia, untuk menjadi hamba Elia. Ia lebih memilih setia menjadi hamba Allah dengan penderitaan daripada kehidupan yang baik yang dia nikmati selama ini. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah Anda masih setia mengikut Tuhan? Ataukah justru kehidupan nyamanmu, hartamu, kebebasanmu, pekerjaanmu, keluargamu menjadi penghalang bagimu untuk setia mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan dan melayani Tuhan bukan hanya menjadi tugas para pelayan tahbisan. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan berarti melakukan karya untuk menjadikan orang percaya kepada Tuhan, mengabarkan kasih Tuhan, menghidupi kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Kehidupan yang menghadapi dan menjalani banyak tantangan dan penderitaan. Mengikut Tuhan, mengikut Yesus berarti memikul salib. Oleh salibmu mungkin saja kamu akan menghadapi banyak tantangan, banyak penolakan. Kehidupanmu yang mapan boleh saja terganggu oleh salib Kristusmu. Karyamu boleh saja tidak dihargai oleh orang lain karena salib Tuhanmu. Usaha kerja kerasmu boleh saja seolah-olah sia-sia karena salib. Jika itu terjadi kepadamu, apakah kamu masih setia mengikut dan melayani Tuhan? Ataukah langkahmu akan terhenti? Jika dalam setiap usahamu, kerja kerasmu seolah-olah tidak membuahkan hasil, bahkan doa-doamu tidak dikabulkan oleh Tuhan, apakah kamu masih setia kepada Dia? Ataukah langkahmu akan terhenti mengikutinya? Ingatlah, bukan kamu yang menentukan hasil kerja kerasmu dan usahamu, tetapi Dia yang memberi kesempatan bagimu
untuk bekerja melakukan pekerjaanmu. Tidak ada pekerjaan baik yang sia-sia. Tetapi mungkin saja tidak semua pekerjaan baikmu sesuai dengan keinginanmu. Oleh karena itu jangan pernah kecewa. Sebab Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Setialah kepada Dia yang telah memanggilmu dan memilih kamu menjadi orang Kristen. Kerjakan yang menjadi pekerjaanmu. Jangan fokus pada hasil usahamu. Usahamu Tuhan yang tentukan. Sai patuo pamai alani Tuhani soma kirim balos na tuho debatado marnida nani ulami manang na adong parbueni. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, segala puji dan syukur bagimu yang memberi kesempatan buat kami bersekutu hari ini bersama dengan seluruh jemaatmu di HKBP si PA ini, beserta seluruh pemirsa Nusantara TV dan seluruh saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Kami sangat bersyukur oleh firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Berkati firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kami kembali semangat melanjutkan tugas pelayanan kami, tugas sehari-hari kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang. Hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memakai saudara-saudara kami, seluruh kru di Nusantara TV sebagai saluran berkat-Mu, sehingga banyak dari saudara-saudara kami hari ini juga memperoleh kabar baik. Berkati seluruh kru dan seluruh staf yang bekerja keras untuk memberitakan firman-Mu di Nusantara TV dan seluruh para hamba-hamba-Mu di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia. Engkau berkati. Biarlah kami pulang dengan sukacita hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Sang Penebus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 sambil kita mengumpulkan persembahan. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas. HKBP Sipeapea terletak di Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkan Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. HKBP Sipeapea berdiri tahun 1907 dan beresort ke HKBP Sihorbo selama 38 tahun. Di tahun 1952, HKBP Sipeapea resmi menjadi resort HKBP Sipeapea Distrik 9 Sibolga Tapeng Nias.
HKBP Sipiapea mempunyai pagaran 16 Huria dan HKBP Sipiapea mempunyai ruas 345 KK dan 1.300 jiwa. Pelayanan HKBP Sipiapea terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Sehubungan dengan banyaknya pagaran kita, tentu dibutuhkan tambahan pelayan-pelayan yang full-timer biar dapat terlayani HKBP Huria Pagaran kita yang terletak di pelosok-pelosok. Kepada saudara-saudara kami atau anak rantau dari HKBP Sipiapea yang menonton tayangan ini, selamat hari Minggu buat kita semua Horas.